Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Masih bersama Dwi Oktariani di sini. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang seni musik. Menurut Sudarsono, seni musik adalah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu konsep pemikiran yang bulat dalam wujud nada-nada atau bunyi-bunyi lainnya yang mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai bentuk dalam ruang waktu yang dikenal oleh diri sendiri atau manusia lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga dapat dimengerti dan dinikmati. Menurut Rien, suatu hasil karya dalam bentuk lagu atau komposisi musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi sebagai suatu kesatuan. Lagu atau komposisi musik baru itu merupakan hasil karya seni jika diperdengarkan dengan menggunakan suara, nyanyian, atau dengan alat-alat musik. Jadi, seni musik ini yang membedakannya dengan seni tari, seni rupa, dan teater adalah indera penangkapnya adalah telinga kita, yaitu di mana indera pendengaran menjadi kunci utama dari tersampaikannya pesan musik. Nah, di dalam musik itu sendiri sudah ada di dalam diri kita dari pertama kali kita lahir, dari degupan-degupan jantung kita itu sudah berirama, sudah ada ritmenya, sudah ada bunyi musiknya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi musik itu memang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan bunyi. Bunyi itu kan salah satu esensi yang ada di dalam musik, dimana bunyi itu banyak sekali yang kita dengerin. Kita dengerin suara klakson mobil, kita dengerin suara-suara hewan, kita dengar suara orang nangis, teriak. Nah, itu juga merupakan bagian-bagian dari dasar musik. Pendidikan seni musik sendiri merupakan suatu proses pendidikan yang membantu pengungkapan ide atau gagasan seseorang yang ditimbulkan dari gejala lingkungan dengan mempergunakan unsur-unsur musik, sehingga terbentuknya suatu karya musik yang tidak terlepas dari suatu keindahan. Ada beberapa fungsi seni musik. Yang pertama, seni musik bersifat ritual. Musik yang diciptakan digunakan pada waktu tertentu oleh pemain musik tertentu dan untuk persembahan kepada pemujaan atau peribadatan. Jadi alat-alat musik yang dipergunakan juga sudah diatur sebagaimana mestinya upacara pemujaan atau peribadatan. Jadi nggak bisa asal-asal ya teman-teman, nggak bisa waktu-waktu yang maunya kita, nggak bisa. Jadi semuanya itu udah diatur karena tujuannya adalah untuk pemujaan atau ritual. Berikutnya ada seni musik yang bersifat hiburan pribadi. Seni musik yang dimainkan hanya untuk penikmat golongan-golongan tertentu. Contohnya yaitu acara-acara konser musik atau pemain-pemain musik yang biasa memainkan musik di acara wedding atau di acara private party lainnya. Jadi untuk teman-teman yang dapat undangan itu bisa menikmati seni musik tersebut. Kalau misalnya nggak dapat undangan berarti kita nggak bisa nonton acara musik tersebut. Begitu juga dengan konser-konser musik yang ada. Jika kita membeli karcisnya atau tiketnya, kita bisa menonton acara pertunjukan musik itu. Tapi jika enggak, kita berarti nggak bisa nonton. Nah, ini disebut dengan pertunjukan musik bersifat hiburan pribadi, di mana si punya gawe atau si pembuat acara itu hanya menghususkan orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan pertunjukan musik yang mereka adakan. Serta ada juga seni musik yang bersifat pertunjukan estetis atau hiburan estetis. Di sini musik yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, seperti konser-konser musik pada umumnya yang siapapun dapat hadir tanpa undangan dan membeli tiket. Misalnya nih, biasanya kan ada tuh teman-teman acara-acara musik yang di tepi jalan atau musik yang di lapangan terbuka diadakan untuk memperingati hari 17 Agustus atau semacamnya. Di situ ada pertunjukan-pertunjukan musik yang semua masyarakat bisa nonton. Jadi nggak perlu lihat status sosialnya, nggak perlu lihat usianya,
Gak perlu lihat gendernya, tapi dibuka untuk umum. Jadi semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam pertunjukan musik tersebut. Bisa menjadi penonton, bisa bernyanyi bersama dengan artisnya, seperti itu. Nih, menurut Rien, tahun 1991 mengungkapkan para pakar itu berpendapat bahwa pendidikan yang menyatakan seni musik mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan seorang siswa. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan seni musik, selain dapat mengembangkan kreativitas musik, juga dapat membantu perkembangan individunya, mengembangkan sensitivitas, membangun rasa keindahan, mengungkapkan ekspresi, memberikan tantangan, melatih disiplin, dan mengenalkan siswa pada sejarah budaya bangsa mereka. Di sini diartikan adalah fungsi seni musik yang berada di sekolah-sekolah untuk pendidikan, di mana jika siswa mempelajari seni musik, di situ banyak sekali kelebihan-kelebihan karakter baik yang bisa dipelajari. Misalnya nih, yang tadinya dia pemalu, nggak mau nyanyi, terus dengan belajar seni musik dia jadi merasa lebih percaya diri. Dia jadi lebih mau mengekspresikan dirinya melalui musik. Atau teman-teman bisa juga melatih kedisiplinan dengan bermusik. Jadi di dalam musik itu memiliki nada-nada yang memang harus dimainkan secara harmonis. Jadi nggak bisa asal-asalan abis nada yang ini terus kita nada yang ini. Nah, jadinya nggak sesuai dengan lagu yang mau kita bawain. Di situ juga para pemain musik diajarkan untuk bisa selalu disiplin. Tidak hanya itu, kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain, yaitu dimana saat kita bermain musik nih, kayak misalnya band ya, antara vokalis, antara gitaris, drumnya, semuanya harus harmonis, gak bisa saling egois, gak ada yang bisa misalnya aku keyboard mau main ini aja, aku yang drum mau main ini aja, terus yang gitar begini begitu. Nah, terus yang vokalnya beda lagi, nggak bisa. Jadi keindahan akan tercipta, keharmonisan akan tercipta dari sebuah musik jika para tim bisa bekerja sama dengan baik. Nah, di situ makanya ada karakter gotong royong bekerja sama yang bisa didapatkan dari pengalaman estetik berkesenian musik. Nih, kali ini aku mau ngebahas tentang jenis-jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya ya. Jadi cara memainkannya nih. Yang pertama ada alat musik gesek, yaitu segala macam alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek. Contohnya nih, aku ada gambarnya, teman-teman bisa lihat ya. Yang gambar pertama itu ada biola, viola, cello, ada double bass, ada arbab, ada rabab, ada tehian, sukong, raba, rebab, erhu, legia, tarawangsa, yongquin, hagium, dan arabu. Nah, ini semuanya dimainkan dengan cara digesek ya. Jadi alat-alat musik ini ada juga yang berasal dari Eropa maupun Asia. Berikutnya ada alat musik tiup. Nah, ini segala macam alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup. Contohnya ada trompet, ada tenor, ada saksofon, ada suling. Nih suling yang paling sering kita lihat ya kalau di Indonesia tuh. Terus ada juga harmonika. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam alat-alat musik yang digunakan dengan cara ditiup. Jadi dengan ditiup terus nanti teman-teman bisa mendapatkan bunyi-bunyi dari alat musik tersebut. Yang berikutnya ada alat musik pukul. Segala macam alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul. Jadi dipukulnya nggak asal-asalan ya, pastinya ada aturan-aturannya. Nih, banyak banget kan? Ada apa aja yuk yang teman-teman pernah mainin? Nih ada belira, ada rebana, ada triangle, ada simbal, ada drum, ada gamelan, timpani, ketipung, kolintang, vibrafon,
ada juga calung. Nah, ini ada beberapa macam musik-musik yang berasal dari Eropa, Asia, dan juga dari Indonesia sendiri ya. Jadi negara kita juga punya nih teman-teman alat musik yang berasal dari Indonesia. Coba yang mana? Hayo tunjukin yang mana yang berasal dari Indonesia. Berikutnya kita ke alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, yaitu alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik. Nih, ada gitar tuh, jadi gitar itu dipetik ya, bukan digesek, walaupun sama-sama ada dawainya, tapi yang ini dipetik nih. Terus ada sape, ada harpa, ada ukulele, ada gambus, ada sasando. Nah, ini masih banyak banget nih yang lain-lainnya. Teman-teman bisa perhatiin sendiri ya di sini. Pasti udah gak asing lagi kan dengan alat-alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Berikutnya ada ini. Kira-kira ini dimaininnya dengan cara apa ya? Ditiup, dipetik, digesek, atau dipukul? Nah, ternyata di dunia permusikan alat musik ini tuh dimainkan dengan cara ditekan. Jadi segala macam alat musik yang dibunyikan dengan cara-cara ditekan. Ada piano, ada organ, ada akordeon. Jadi akordeon ini selain ditekan dia juga didorong ya, biar si udara itu masuk dan menghasilkan sebuah musik. Yang terakhir ada musik yang dimainkan dengan cara digetar. Jadi digesek ada, ditiup ada, ditekan ada, dipukul ada, dipetik juga ada. Ada juga nih caranya nih digetar. Nah, ini adalah alat-alat musik angklung dan marakas. Masih banyak kok contoh-contoh yang lain, tapi kali ini aku ngecontohinnya si angklung sama marakas aja ya. Selain itu ada juga penggolongan jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Kalau tadi kita ngobrolin gimana sih cara mainnya, nah kali ini kita ngobrolin tentang sumber-sumber bunyinya nih. Yang pertama ada aerofon, alat musik di mana sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar dengan cara ditiup atau dipompa. Contohnya nih ada flute, seruling, recorder, tuba, klarinet. Nih ada contohnya ya. Nih aku contohin yang digambar adalah aerofon. Ini apa yo? Terus yang kedua kita punya idiofon, yaitu alat musik di mana sumber bunyinya berasal dari batangan logam atau kayu yang dipukul, atau sumber bunyinya berasal dari alat itu sendiri. Contohnya ada belira, calung, angklung, kulintang, dan gamelan. Setelah itu ada elektrofon. Jadi setelah alat-alat musik yang masih manual, kan teknologi terus berkembang tuh teman-teman. Jadi ada juga nih muncullah elektrofon, yaitu alat musik di mana sumber bunyinya berasal dari rangkaian elektronika yang terdapat di dalam alat tersebut. Contohnya ada keyboard, bass, elektrik, dan lain-lain. Selain itu ada juga membranofon. Dari kalimat membranofonnya aja kita udah bakalan mikir kalau membran itu berarti kan kulit ya. Yap, bener banget ya. Itu alat musik di mana sumber bunyinya bersumber pada getaran pada selaput tipis yang terbuat dari kulit atau plastik yang akan berbunyi jika teman-teman pukul alat musik itu. Contohnya ada tamborin, rebana, beduk, drum set, dan ketipung. Setelah itu kita punya kordofon, yaitu alat musik di mana sumber bunyinya berasal dari rangkaian dawai yang bergetar karena dipetik, digesek maupun ditekan. Contohnya adalah biola. Kalau dipetik itu kan gitar, harpa, kalau digesek itu biola. Nah, kalau yang ditekan itu ada juga nih piano akustik, tapi sama-sama disebutnya dengan kordofon. Sekarang aku pengen tahu dong,
Alat-alat musik tradisional di Indonesia menurut teman-teman apa? Terus golongin ya sesuai sumber bunyi dan cara memainkannya. Berdasarkan fungsi, ada juga jenis-jenis alat musiknya nih. Yang pertama adalah alat musik yang berfungsi sebagai melodis, yaitu alat musik yang dipakai untuk menghasilkan untayan nada melodi sebuah lagu, misalnya seruling, saksofon, pianika, jadi ada do re mi nya gitu. Terus ada juga alat musik ritmis, yaitu alat musik untuk menciptakan irama atau ritme saat dimainkan, misalnya ketipung, konga, bongo, bass, drum set, kendang, dan lain-lain. Ada juga alat musik yang berfungsi sebagai harmonis, yaitu alat musik untuk menciptakan paduan nada atau akor saat dimainkan, misalnya gitar, piano, keyboard, organ, dan lain-lain. Nih, aku juga mau tahu dong alat-alat musik tradisional di Indonesia yang berdasarkan fungsinya. Disebutin juga ya etnis apa yang memiliki alat musik daerah tersebut. Aku ada musik nih, jadi yuk coba kita dengerin musik ini. Terus aku mau teman-teman sampein alat musik apa aja ya yang dipakai sama para pemain musik tersebut. Kita lanjutin ke lirik dan bentuk penyajian, dimana musik itu ada juga liriknya nih. Jadi ada musik-musik yang memiliki lirik, ada juga yang nggak ada. Nah sekarang aku ngebahas tentang lirik ya. Lirik lagu merupakan susunan atau rangkaian kata yang bernada. Lirik lagu memang tidak semudah menyusun karangan, tapi dapat diperoleh dari berbagai inspirasi. Seumpamanya nih saat kita jatuh cinta, patah hati, ketimpa musibah, kena bencana, atau yang lain-lain sebagainya, di situ tuh bisa membantu kita untuk membuat lirik lagu. Jadi bisa kita simpulin dong, lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar maupun dialaminya dalam mengekspresikan pengalamannya.
Penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya nih. Ada ahli yang menyebutkan definisi mengenai lirik, yaitu berasal dari Jan van Luxemburg di tahun 1989. Definisi mengenai teks-teks puisi tidak hanya mencakup jenis-jenis sastra, melainkan juga ungkapan yang bersifat pepatah, pesan iklan, semboyan-semboyan politik, syair-syair lagu pop, dan doa-doa. Herman J. Walujo di tahun 1987 mengemukakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa pada struktur fisik dan struktur batinnya. Menurut Awi di tahun 2003, maksud bahasa yang digunakan harus dibedakan dengan bahasa sehari-hari atau bahkan bahasa ilmiah, dan bahasa yang digunakan penuh ambiguitas dan memiliki segi ekspresif yang justru dihindari oleh ragam bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Itu kenapa biasanya kita dengerin lirik lagu itu nggak sama dengan bahasa-bahasa kita sehari-hari atau bahasa-bahasa ilmiah, tapi lebih memiliki makna-maknanya tersendiri untuk menggugah hati para pendengar. Sedangkan dari sisi fungsinya dapat juga nih digunakan untuk pengobar semangat perjuangan, menyatukan perbedaan, mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar dan benar serta tepat. Jadi dulu itu di masa-masa heroik, di masa-masa perjuangan, maka banyak banget muncul lagu-lagu yang bernuansa penyemangat gitu. Jadinya lagu-lagu nasional kita itu semuanya diciptakan di masa-masa itu sebagai pengobar rasa semangat para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita bahas tentang bentuk penyajian seni musik ya. Jadi bentuk penyajian seni musik itu ada yang vokal, dimana vokal itu ada yang solo sendirian, terus ada yang duet 2 orang dengan suara dan melodi yang berbeda, terus ada juga trio, ada kuartet dimana ada 4 orang penyanyi, terus setelah itu lebih ramai lagi nih ada vokal grup. Nah, yang paling sedikitnya harus 4 orang, tapi boleh lebih. Terus ada juga paduan suara, di mana paduan suara ini bentuk paling besar dari seluruh penyajian seni musik vokal, di mana minimalnya itu ada 15 orang dan dibagi menjadi 4 suara. Kalau musik instrumental ada yang solo, yang main sendiri. Terus ada juga duet 2 alat musik yang beda, misalnya main biola sama belira atau biola sama rebana. Terus ada trio, yaitu 3 alat musik yang beda, misalnya gambus, rebana sama biola. Terus ada kuartet atau 4 alat musik yang beda. Nah, ini biasanya misalnya nih kita mau pakai gong, biola, rebana sama gambus bisa. Terus ada orkestra nih, kita sering kan dengar orkestra. Jadi orkestra itu adalah sekelompok alat musik yang dimainkan bersama-sama. Jadi lebih banyak lagi alat musik yang dimainkan, itu kita sebutnya orkestra. Ada lagi yang biasanya disebut campuran, yaitu menggabungkan vokal dan instrumental dengan menunjukkan keharmonisasian, yaitu orkestra, band, dan ensemble. Sekarang kita ngobrol, nggak usah dong kalau misalnya lirik yang kita bahas nggak kita lanjutin. Di sini aku bakalan kasih teman-teman musik yang ada liriknya. Jadi teman-teman bisa nulisin lirik lagu yang dinyanyikan sama vokalisnya ya. Jadi teman-teman bisa telaah, bisa menganalisis dari musik ini liriknya
apa sih? Membicarakan tentang apa sih? Terus dari awal sampai selesai gimana sih liriknya? Nah, yuk kita simak sama-sama musik yang ini. Oke, terima kasih udah ngedengerin musik yang tadi. Aku yakin banget teman-teman pasti pernah kan denger itu musiknya musik apa. Nah, sengaja nih tadi dua musik itu adalah musik-musik yang tercipta dari negara kita Indonesia. Tuh, kita di sini bisa lihat kan, ternyata Indonesia itu memiliki beragam budaya yang pastinya berbagai macam juga produk-produk keseniannya, mau seni rupa, seni tari, seni musik, pasti banyak banget. Nah, tadi kita udah ngebahas kan tentang beberapa seni musik. Next, aku bakalan
ajakin teman-teman untuk mengenal apa sih unsur-unsur seni musik nih, yang kayak teman-teman mungkin pernah sering dengar kayak ritme tuh apa sih, melodi itu apa sih, harmoni apa, dan notasi musik itu apa ya. Nah, itu bakalan kita bahas di video-video aku berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap cintai produk-produk Indonesia. Sampai di sini dulu, jangan lupa sebelum kalian tinggalin channel ini untuk like, comment, dan subscribe. See you semuanya.